Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Rianto di channel Angga Arya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang qadhaf menurut perspektif fikih jinayah. Apa itu qadhaf? Qadhaf itu artinya menuduh seseorang berzina, tapi tidak bisa membuktikannya dengan 4 saksi laki-laki yang adil. Dalam Islam, ini termasuk pelanggaran yang serius karena menyangkut kehormatan dari orang lain. Qadhaf ini mempunyai dasar hukum yang kuat di Al-Quran, tepatnya di surat An-Nur ayat 4. Di situ dijelaskan bahwa orang yang menuduh tanpa bukti itu harus dihukum. Supaya tuduhan itu bisa dianggap qadhaf, ada beberapa syarat. Ini berikut syarat-syarat dari qadhaf. Yang pertama itu pelakunya harus sadar, waras, dan tidak dipaksa. Yang kedua itu korban tuduhan harus seorang muslim. Kalau non-muslim itu tidak bisa. Harus muslim, sudah dewasa dan berakal, juga dikenal sebagai orang baik. Yang ketiga itu isi tuduhannya harus jelas, langsung menuduh perbuatan zina atau masalah keturunannya. Yang keempat itu bukti yang sah, harus ada 4 saksi laki-laki yang benar-benar melihat kejadian tersebut. Dan yang terakhir itu tuduhan dilakukan secara sadar, bukan asal berbicara. Apa saja hukuman untuk qadhaf? Kalau terbukti melakukan qadhaf, hukumannya itu lumayan berat. Yang pertama itu dicambuk sebanyak 80 kali. Setelah itu kesaksiannya tidak diterima lagi di pengadilan. Semisal ada kejadian lagi dan saksinya itu dari si penuduh ini, maka kesaksiannya tidak diberlakukan lagi di pengadilan. Dan yang terakhir itu dia akan dicap sebagai orang fasik, orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Bagaimana kejadian ini di Indonesia? Secara nasional, kasus menuduh orang ini tanpa ada bukti masuk ke pencemaran nama baik, diatur dalam KUHP pasal 310 sampai 311 dan Undang-Undang ITE. Di Aceh sendiri itu hukum qadhaf benar-benar diterapkan secara syariat. Semisal ada pelaku qadhaf itu bisa dihukum 80 kali cambukan. Jadi kesimpulan di video kali ini, qadhaf adalah fitnah terbesar di dalam Islam. Menuduh orang tanpa bukti bukan cuma melukai perasaan, tapi juga bisa merusak nama baik seseorang tersebut. Karena itu Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara dan tidak sembarangan menuduh orang lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin dan di hati para penonton, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ditunggu video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Angga Arya.